warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan Ustadz Anang. Beliau adalah Direktur Muhammadiyah Boarding School Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ustaz juga sehat ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kelihatannya tambah seger. Iya, alhamdulillah Ustaz. Kalau boleh tahu resepnya apa? Resepnya apa ya? Ya karena selalu dekat dengan suami, Ustaz. Masya Allah. Oke, semoga selalu sehat. Amin, amin. Mudah, ibadahnya Amin. semakin baik, menjadi istri yang solehah untuk anak-anaknya. Amin. Untuk amin, ya. suaminya, untuk anak-anaknya. Amin. Terima kasih Ustaz. Begitu juga dengan Ustaz, semoga selalu diberi kesehatan, Amin. panjang umur dan Amin. penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustaz, ini ya kita akan bertanya sedikit tentang apa sih itu moderasi beragama Ustaz? Karena banyak ini berita-berita tentang sekarang gencar itu moderasi beragama. Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata moderasi itu sebenarnya kan diambil dari moderat, yang kalau dalam bahasa Arab itu dibahasakan dengan al-wasatiyah atau al-wastiyah. Nah, al-wasatiyah sendiri kan diderivasi dari kata wasato, yang artinya tidak di pinggir, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, artinya di tengah ya. Dan kalau kita berbicara masalah wasatiyah dan moderasi ini, maka Islam itu adalah agama yang di tengah, wasatiyah. Ini dijelaskan dalam firman Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi kalau kita berbicara Islam, maka kita berbicara tentang moderasi. Karena memang ajaran Islam itu tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri dalam segala urusan. Ya, dalam segi teologi ketuhanan, itu pun Islam menerapkan wasatiyah. Kenapa? Karena Ustazah tahu ya, di satu sisi ada ajaran-ajaran yang meyakini adanya banyak Tuhan. Tuhan banyak, Tuhan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sementara di satu sisi yang lain ada yang tidak percaya sama sekali dengan Tuhan. Ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Maka Islam di sini tampil di tengah-tengah. Tidak banyak dan yang satu tidak ada sama sekali, tapi satu. Makanya dikatakan qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Antara yang banyak dan antara yang tidak mengakui sama sekali ada satu di sini. Dalam hal apapun, dalam hal muamalah, dalam hal makan saja. Makan itu kan dalam Islam juga mencela makan terlalu banyak. Makanya dikatakan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum boleh tapi jangan berlebih. Atau di Islam juga melarang adanya puasa yang terus-menerus. Namanya wisal. Shaumud dahar itu artinya berpuasa setiap hari. Itu tidak boleh dalam Islam. Muteh ya tadi. Bukan muteh. Setiap hari puasa. Setiap hari puasa. Dan itu merawat. iya, dan itu dilarang dalam Islam ya. Kecuali memang puasa Ramadan. Dalam Islam itu boleh makan, boleh minum, tetapi secukupnya saja. Makanya makan dan minum itu dalam Islam hanya untuk supaya liyuqimus sulbah, supaya untuk bisa tegap saja. Supaya kalau sholat bisa tegap, bekerja bisa tegap. Bukan untuk mencari kekenyangan. Makanya Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita bahwa supaya membagi lambung kita ini menjadi 3. Thuluthun li ta'amihi, yang sepertiga untuk makanan, dan sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas kita. Makanya makan, minum boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Atau tidak makan sama sekali juga tidak boleh. Tapi makan, minumlah, tapi yang moderat, yang sedengan. Begitu juga tidur. Tak boleh dalam Islam itu tidur terus tidak boleh. Atau tidak tidur sama sekali tidak boleh. Tapi tidurlah, tapi yang sedengan. Itulah yang disebut dengan moderat atau moderasi. Artinya tidak terlalu condong ke kanan, tidak terlalu condong ke kiri, tapi di tengah-tengah. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Tadi Ustaz menjelaskan bahwasanya ajaran agama Islam itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri gitu saja. Tapi bagaimana pendapat Ustaz dengan adanya, mungkin ini ayat ya yang menyinggung umat ini ya, menyinggung teman-teman
agama kita lain. teman-teman kita non Islam yang menyatakan bahwasannya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang ketiga dari yang tiga. Karena sekarang marak tentang isu-isu tentang penistaan agama, Ya. ya saja. Terus yang Jadi mengatakan kafir itu menistakan, gitu ya, berarti. terus yang tercantum juga dalam surat Al-Kafirun itu juga, Qul ya ayyuhal kafirun. ya, bagaimana pendapat Ustaz tentang Yang hal tidak itu? Islam kafir gitu ya. Iya, seperti itu kan. Baik. Kalau seperti itu nanti akan banyak crashnya kita Ya, dengan ya, ya, teman-teman oke, baik. Islam. Dan banyak lagi sebenarnya Ustaz, ayat-ayat yang seperti itu, seperti telah kafir orang yang menganggap Isa sebagai Tuhan, ya, dan sebagainya. Jadi memang inilah resiko ajaran Islam yang memang turun paling terakhir. Yang pertama ada Yahudi, yang agama samawi kan ada 3, ada Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena Islam ini turunnya paling terakhir, maka kan otomatis dia akan membenarkan. Makanya ajaran Rasulullah SAW itu adalah musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, untuk membenarkan ajaran Taurat, membenarkan ajaran Injil. Maksudnya membenarkan itu adalah untuk menyempurnakan. Jadi syariat-syariat yang sudah ada di zaman dulu itu hanya cocok pada zamannya. Syariat Tauratnya Nabi Musa hanya cocok untuk zaman itu. Dan ketika diterapkan di setelah Nabi Musa tidak cocok, saudara. Begitu juga syariatnya Nabi Isa. Cocoknya hanya di zaman Nabi Isa. Ketika dipaksakan untuk diterapkan di zaman setelah Nabi Isa, maka tidak akan cocok. Makanya Islam datang dengan diutusnya Rasulullah SAW membawa Al-Quran itu agar musaddiq, meluruskan, membenarkan, melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, otomatis karena membenarkan, menyempurnakan, berarti kan harus ada kalimat-kalimat yang membenarkan, yang mengkritik, yang meluruskan. Seperti contoh, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu yang ketiga dari 3. Berarti kan ayat ini adalah mengoreksi ajaran Trinitas. Jadi ajaran Trinitas itu ada. Nah, orang-orang yang meyakini adanya 3. Nah, sebenarnya ayat-ayat seperti ini itu bukan untuk menistakan agama lain, tetapi ini adalah koreksi atau meluruskan. Nah, ketika ada kata-kata meluruskan, membenarkan ini kan, ini tidak ada paksaan kan. Tidak ada dalam Islam itu memaksa harus begini. Makanya dikatakan la ikraha fiddin. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang benar sudah jelas, yang salah jelas. Dan ini kan hanya untuk orang-orang yang menggunakan akal pikirannya. Makanya ketika Al-Quran mengatakan sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu yang ketiga dari 3, itu bukan berarti menistakan orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu lebih dari 1. Tetapi ini hanya sekedar ajakan atau himbauan kepada mereka yang belum beriman kepada Allah yang 1, supaya mereka kembali kepada akidah yang benar. Kok mereka tidak, artinya orang-orang yang belum beriman kepada Allah yang 1 ini tidak mau, ya? Karena mereka mempunyai keyakinan sendiri, maka kita tidak boleh memaksakan. Dalam Al-Quran dikatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau iman ya silakan iman. Tapi siapa yang mau tetap pada kekafirannya, ya tidak ada paksaan kok. Karena kan sebenarnya kalau kita dengar kafir, kata-kata kafir itu kan konotasinya kan sudah nanti masuk neraka. Kan kalau menurut Ustazah kafir itu apa? Kafir itu menutupi. Betul. Kafir itu orang yang tertutup dari hidayah. Jadi ya karena resikonya Islam turun terakhir itulah yang mengkoreksi gitu. Jadi jangan tersinggung ketika Al-Quran mengatakan kalau Anda mau beriman ya monggo, kalau tidak ya tidak masalah gitu loh. Jadi mungkin lebih kepada memperingatkan kepada orang-orang yang beriman saja gitu loh. Sehingga harus mawas diri, harus berhati-hati dari keyakinan-keyakinan yang memang dalam Al-Quran dianggap bahwa itu adalah keyakinan yang tidak pas. Jadi bukan berarti kemudian ayat-ayat ini menistakan agama. Tidak ada sama sekali. Islam itu kalau dalam Al-Quran kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalaupun ada perdebatan wajadilhum billati hiya ahsan. Harus berdebat dengan cara yang bermartabat dan baik. Jadi sekali lagi tidak ada kalimat-kalimat Al-Quran yang menistakan agama, tidak ada sama sekali. Bahkan di ayat yang lain kan dikatakan supaya kita ini saling menjaga persaudaraan. Kita
semuanya tadi ya. Iya. Agama apapun. Betul. Kita harus- Bahkan kalau Ustazah melihat piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah di Madinah Ya. itu bahkan di situ dikatakan bahwasanya kalau umat Islam diserang maka orang-orang Yahudi wajib untuk membantu. Begitu juga ketika orang-orang Yahudi diserang atau disakiti maka umat Islam wajib untuk membantu. Jadi kita wajib untuk berbuat baik, bermuamalah dengan cara yang baik kepada orang yang tidak seakidah. Iya. Selama juga mereka berbuat baik kepada kita. Itulah yang disebut dengan moderasi dalam beragama. Kan ada kadang-kadang orang yang kalau ada orang yang ngaku Islam tapi dia ekstrim dalam arti memusuhi agama lain, padahal agama lain tidak memusuhinya, berarti pemahamannya kurang. Dia belum paham dengan ajaran, makanya disebut dengan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau orang itu sudah memahami ajaran agamanya, maka dia akan mengerti bagaimana menjaga persaudaraan dan hubungan dengan sesama muslim, dengan orang yang lain akidah. Maka insya Allah akan tercipta hubungan dan kehidupan yang harmonis. Itulah moderasi beragama. Ya Allah, Masya Allah pemirsa ya, ternyata Islam itu memang agama yang ada di tengah-tengah ya, memang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Kita kepada siapapun kita harus berbuat baik karena Rasulullah SAW sudah dari zaman dulu itu sudah mengajarkan seperti itu, dan di dalam Al-Quran pun juga sudah dijelaskan seperti tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Anang. Masya Allah, semoga setelah mendengar tayangan ini kita dengan siapapun teman kita harus selalu berbuat baik. Kita jaga kerukunan kita di antara umat beragama apapun itu, kita harus berbuat baik. Agamamu agamamu, agamaku, dan bagi kita Indonesia satu. Terima kasih hadirin, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Tidak keberatan Ustaz ya kalau ditanya-tanya lagi Oh, ya? sangat senang. Iya. Sangat. Apalagi kalau yang nanya Ustazah. Insya Allah. Iya, terima kasih Ustaz waktunya. Sama-sama. Jazakallah. Semoga Wa selalu iya. Ya, semoga selalu diberi kesehatan dan kita bisa jumpa lagi. Amin ya. Ya. Begitu dulu pemirsa ya, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Akhirnya Albiru manitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.